Selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah dasar sistem kontrol. Hari ini kita membelajar dengan tema pemodelan sistem. Jadi kalau kemarin kita udah belajar pendahuluan, terus juga belajar dasar konfigurasi, yang sekarang pemodelan sistemnya. Pemodelan sistemnya itu secara matematika ada dari sisi elektrik dan juga dari sisi mekanik. Pengantarnya dulu ya. Untuk memahami dan mengamati mengenai apa yang terjadi dalam sistem kontrol, ya tadi seperti kata ibu di pertemuan kedua kita udah bahas konfigurasinya. Sekarang kita membahas tentang sistem pemodelannya. Nah, setiap blok dalam sebuah proses fisik dari sistem kontrol diturunkan persamaan matematikanya, blok-blok yang kemarin kan. Nah, diamati, dianalisa, dan dirancang berdasarkan penurunan persamaan matematika secara fisik atau disebut juga dengan model matematika. Nah, model matematika ini diturunkan berdasarkan dari sisi sistem elektriknya dan juga dari sisi sistem mekaniknya. Sistem elektrik. Dalam sistem elektrik, tegangan adalah pendorong gerakan-gerakan elektron. Jika gerak-gerakan tersebut melalui sebuah konduktor, maka dia akan menghasilkan arus. Semakin banyak elektron yang bergerak, maka semakin kecil resistansi dari bahan konduktor tersebut. Sehingga sesuai dengan hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, yaitu total jumlah arus dari tiap nodenya adalah sama dengan 0 dan total dari jumlah tegangan dari tiap loopnya sama dengan 0. Jumlah arus pada tiap percabangan ada 0 dan jumlah tegangan pada tiap loop ada 0. Itulah ini ya, membaca rumus matematika ini. Jadi kita nge-refer ke sini. Hukum-hukum ini merupakan dasar dari proses pemodelan sistem matematika untuk model dari sisi sistem elektrik. Sebenarnya terlalu banyak jenis komponen elektrik yang biasa digunakan, namun di bab ini hanya dipakai yang komponen sederhana saja. Tidak jauh dari RLC, resistor, kapasitor, dan induktor. Ya, resistor suka diibaratkan dengan lubang ini ya. Ada dalam lubang R atau bahkan bergelombang begini. Ya, seperti kita tahu, V adalah arus kali hambatan. Kalau diturunkan adalah turunan dari muatan terhadap waktu ya. Turunan muatan terhadap waktu dikali dengan hambatan. Kedua kapasitor seperti biasa dia suka dilambangkan 2 begini ya, karena di tengahnya ada dielektrik. Nah, rumus tegangan di kapasitor adalah 1/C integral dari arus kali arus diturunkan terhadap dt atau sama dengan Q/C ya. Selanjutnya induktor kayak bentuk gulungan, lambang induktor ya. Rumus tegangan di induktor adalah L dikali turunan arus terhadap waktu. Kalau diturunkan atau kalau terhadap muatan, turunan 2 kali muatan terhadap waktu dikali L. Nah, penggunaan arus I lebih disukai karena penggunaan komponennya lebih praktis. Ini juga kita dapatkan di rangkaian listrik 2. Ya. Agar lebih mudah dipahami dari sisi matematikanya, penggunaan muatan Q ini menjadi persamaan diferensial biasa. Turunan biasa itu namanya persamaan diferensial biasa. Ya. Contoh nih. Ini ada satu loop. Sini tegangannya, ini resistansinya si R, ini si kapasitor dan ini si induktor. Ya. Contoh ini satu loop tunggal ya, satu loop tunggal dan satu rangkaian elektrik sederhana. Tadi kita apa? Jumlah total tegangan sama dengan 0, yaitu V di R, V di C, V di L dikurang dengan V di sini. Ya, sumbernya. Karena kita pakai loop ini, berarti yang ketemu apa? Negatif duluan ya. Jadi dia minus V. Kita tahu arus yang melewati ini menjadi V apa? I kali R. Kalau ini tadi apa? 1/C turunan integral I terhadap dt. Kalau ini rumus I-nya apa tadi? L dikali, kalau tadi ini integral, ini turunan
turunan I terhadap dt. Ini kan negatif kan, pindah ke sebelah menjadi positif. Ya. Sehingga kalau kita mau bikin semua terhadap dt ya. Ini ya. IR adalah dq per dt. Jadi I di sini sama dengan dq per dt. Integralnya ini menjadi apa? Q per C. Ini menjadi turunan 2 kali. Jadi turunan 2 kali, kita mau bikin dia semua per dt ya. Kalau tadi ini di per dt. Tapi kenapa ini dipakai Q, nggak pakai dt? Karena dia mau mengambil Q-nya. Jadi dia bikin samaan semua yang ada Q, ada Q, ada Q. Tapi cuma sampai sini aja sih. Ini sudah merupakan persamaan ya, persamaan tegangan untuk satu loop ini. Ini menjawab PR-nya juga nanti. Jadi tidak sampai selesai, itu pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, ini juga ada contoh yang tadi satu loop, ini yang 2 loop. Sama loop pertama dia pakai ini negatif ya, makanya ini negatif, minus V plus R1 VR1 C ya, VC1 dan VL1 ya kan. Tadi sama arus 1 kali R1 seper C I1 integral I1 dt. Karena di sini dilewati oleh I2 juga dengan arah berlawanan ya, ini ke sini, jadi kita bikin minus 1 per C1, tapi dia arus kedua. Ini tadi 1, jadi L1 D arus 1 per dt ya, sehingga didapatkan ini tadi kita apa? dq1 dt. Ini menjadi Q1 per C1, ini Q2 per C2, dan L ini menjadi turunan 2 kali tadi kan, seperti contoh di atas. Begitu juga untuk yang ini loop kedua, dia menjadi apa? Ini I2 R2, itulah ini. VC2 berarti apa? 1 per C2 I2 dt. Ini juga L2 D I2 arus kedua per dt. Ini kan arahnya berlawanan ya. Ini kan ke sini, ini kan ke sini. Harusnya ini minus. Ini minus. Ya, seper I. Harusnya kan arus kedua di sini udah nggak lewat, di sini hanya doang yang lewat. Mana tadi? Ini ya. Ini C2 itu C2 yang ini ya. Yang ini kan ada 2 yang lewat. Ada C1I1 dengan C1I2, itulah ini. Ya. Yang I2-nya positif, yang arah berlawanannya menjadi negatif. Yang ini tuh yang ini ya. Yang satu lagi yang C2. Nah, sampai sini aja sudah terwakili karena yang dicari di sini adalah persamaan matematika saja. Nah, itu menjawab juga nanti contoh soal PR-PR kalian. Selanjutnya tadi sistem elektrik, satu dari sisi mekanik. Di sisi mekanik ya, contoh nih, ada simbol biasa ini benda lah ya, ada massa pada saat dia bergerak sejauh S diberikan gaya sejauh F ya kan. Nah, sehingga simbol persamaan itu tahu kan, translasi pergerakan yang lurus ya. Seperti simbol pegas ya. Ini adalah konstanta si pegas. X ini adalah sejauh dia bergerak melakukan translasi satu pergerakan yang lurus, itu namanya translasi. Kalau pergerakan yang melingkar namanya rotasi. Sehingga besar gayanya untuk menggerakkan ini adalah konstanta pegasnya dikali dengan perpindahannya. Nah, berdasarkan rumus ini tadi, yaitu K sama dengan Fe gaya sama dengan konstanta dikali besar perpindahan sama dengan D ya, simbol gesek dikali turunan X terhadap waktu. Nah, berdasarkan ketiga komponen pasif itu yang tadi ini, satu massa sama dengan turunan X kuadrat per dt kuadrat, Kx atau sama dengan turunan sekali tapi terhadap gesek. Kalau ini tadi terhadap massa, turunkan 2 kali massa, turunkan sekali gaya gesek. Kalau tidak diturunkan dia K konstanta. Berdasarkan ketiga komponen pasif itulah maka dirancang sebuah sistem mekanik translasi. Untuk model matematika sistem mekanik translasi hanya memerlukan satu persamaan diferensial, yaitu persamaan gerak translasinya tadi. Biasanya disepakati bahwa arah tertentu, misalnya nih arah ke kanan atau ke bawah atau arah positif,